Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau mengemukakan beberapa hal tentang media pembelajaran, khususnya pada pengertiannya. Sebelum kita melangkah pada pengertian media pembelajaran, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari kata media. Nah, media itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh seseorang sebagai perantara dalam menyampaikan informasi atau pesan yang ingin disampaikannya kepada orang yang dituju. Dalam proses pembelajaran, pasti kita sering menggunakan media pembelajaran yang berguna untuk membantu dalam proses pembelajaran agar lebih optimal. Adapun yang dimaksud dengan media pembelajaran yaitu media komunikasi yang digunakan oleh guru dalam membantu proses pembelajaran sehingga dapat tercapai tujuan atau kompetensi tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun klasifikasi media yaitu 1. Media berbasis manusia seperti guru, kegiatan berkelompok, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media berbasis cetak seperti buku, buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu media berbasis visual seperti buku, alat bantu kerja, grafik, bagan, peta, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu media berbasis audiovisual. Contohnya seperti video film dan TV. Adapun yang terakhir yaitu atau yang kelima yaitu media berbasis komputer, yaitu pengajaran dengan bantuan komputer baik seperti video interaktif. Sumber belajar. Sumber belajar itu merupakan komponen usaha yang dapat mendukung proses belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Menurut ICT atau AICT pada tahun 1977 mengartikan bahwa sumber belajar itu sebagai semua sumber baik itu data, manusia, dan juga barang yang dapat dipakai oleh pengajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran, sumber belajar itu harus dapat berinteraksi dengan siswa, sehingga tercipta hasil belajar yang optimal. Dan yang harus diperhatikan adalah sumber belajar tersebut harus memerlukan suatu strategi yang efektif dan juga efisien, sehingga mudah untuk digunakan dalam berinteraksi dengan siswa. Nah, jika ditinjau dari pemanfaatannya, sumber belajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber belajar yang didesain. Sumber belajar yang didesain adalah sumber-sumber belajar yang sengaja dibuat untuk membantu proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan atau langsung dipakai, yaitu sumber-sumber belajar yang tidak secara khusus dibuat kemudian dapat dimanfaatkan, dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membantu proses pembelajaran. Kedua sumber belajar tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah diinginkan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang media pembelajaran, khususnya pada pengertiannya dan sumber belajar.